Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jaisi Alifah Dayana dengan NIM 12240222490. Saya berasal dari Prodi Bimbingan Konseling Islam dari kelas 4A. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Entrepreneurship, yang mana submaterinya yaitu konsep dasar entrepreneurship. Sebelumnya untuk pengantar, entrepreneur dikenal juga dengan wirausaha. Dan wirausaha ini sudah dikenal di luar negeri sejak tahun 1755. Di luar negeri dikenal pada abad ke-16, sedangkan di Indonesia dikenal pada abad 20-an. Entrepreneurship itu mulai berkembang pada tahun 1950 di Eropa, di Amerika dan juga di Kanada. Pada tahun 1970 sampai 1980-an, entrepreneurship mulai dipelajari di universitas-universitas yang ada di Amerika. Sedangkan di Indonesia, kewirausahaan cukup sedikit dipelajari di beberapa sekolah di Indonesia. Namun, karena adanya krisis ekonomi, maka pembelajaran entrepreneurship melalui pendidikan formal maupun pelatihan mulai berkembang sejak itu. Entrepreneurship sendiri dibutuhkan yang namanya yang pertama yaitu semangat, yang kedua sikap, yang ketiga perilaku, dan yang keempat kemampuan. Yang empat tadi, semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan itu dalam menangani usaha dan kegiatan dengan sebuah upaya. Untuk apa? Upaya untuk mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, serta menciptakan teknologi dan produk yang baru. Di sini, cara menciptakan itu dengan cara yang efisien, dengan pelayanan yang lebih baik, produk yang lebih unggul, ataupun keuntungan yang lebih besar. Entrepreneurship memiliki berbeda-beda keahlian, seperti contohnya ada tenaga ahli, dokter, insinyur, perawat. Nah, untuk profesi-profesi yang seperti ini itu tuh bukan entrepreneur karena dia bekerja untuk orang lain. Jadi jika bekerja untuk orang lain itu bukan entrepreneur atau lembaga yang biasanya disebut tenaga profesional. Namun disebut entrepreneur jika bekerja untuk diri sendiri atau lembaga milik sendiri dan orang lain, sehingga lembaga ataupun yang untuk diri sendiri tadi menikmati keberhasilan atau menanggung risiko seperti kerugian ataupun kegagalan. Sedangkan definisi dari entrepreneur tersendiri yaitu menurut yang saya pahami dari materi yang telah di-share oleh Bapak dosen, yakni seorang entrepreneur adalah orang yang menciptakan sebuah bisnis yang siap untuk menghadapi resiko dan kegagalan, serta bertujuan untuk mencapai laba serta pertumbuhan melalui peluang melalui kombinasi sumber daya yang diperlukan untuk mendapatkan manfaatnya. Di akhir slide yang Bapak kirim ada sebuah kata-kata yang menurut saya benar-benar bagus, yaitu ketika kamu berhasil, teman-temanmu akan tahu akhirnya siapa kamu, dan ketika kamu gagal, maka kamu akan tahu siapa sebenarnya teman-temanmu. Jadi semangat berjuang entrepreneur. Lanjut, kita ada materi yang kedua, yakni judulnya menumbuhkan minat dan dorongan untuk berwirausaha. Ada 8 faktor untuk menjadi pendorong pertumbuhan kewirausahaan menurut Thomas. Yang pertama yaitu wirausahawan itu sebagai pahlawan atau sebagai model yang untuk ditiru, seperti role model gitu. Selanjutnya yaitu pendidikan kewirausahaan seperti sekolah, akademi, pelatihan, ataupun yang lain-lain. Selanjutnya ada faktor ekonomi dan kependudukan. Mulai usaha dari umur 20-30an tahun dan jumlah penduduk. Jadi itu menjadi faktor pendorong juga. Selanjutnya yaitu pergeseran ekonomi dan jasa. Jasa yang minim investasi. Selanjutnya ada kemajuan teknologi atau iptek. Dan selanjutnya ada gaya hidup bebas, ingin mandiri, tidak mau terikat jam kerja. Itulah sebuah kewirausahaan. Selanjutnya ada e-commerce dan the World Wide Web. Nah, ini tuh biasanya kita kenal dengan marketplace ataupun perdagangan online. Selanjutnya itu peluang internasional. Itulah 8 faktor pendorong kewirausahaan. Nah, cara untuk menumbuhkan minat dan dorongan untuk berwirausaha itu salah satunya yaitu melalui pendidikan formal, ya seperti layaknya mata kuliah kita ini, seperti di universitas ataupun sekolah-sekolah yang sudah ada mata kuliah ataupun
materi pembahasan atau pembelajaran tentang kewirausahaan atau entrepreneurship. Selanjutnya yaitu melalui seminar-seminar kewirausahaan yang biasanya sering diadakan, banyak sekali yang ngadain event-event seminar tentang kewirausahaan ataupun entrepreneurship. Selanjutnya itu melalui pelatihan. Berbagai simulasi usaha biasanya diberikan melalui sebuah pelatihan ataupun training. Baik indoor maupun outdoor. Biasanya ini ada yang ngadain ya. Biasanya pelatihan ini yang berbayar. Namun ya kita pasti terlatih dan training di situ. Selanjutnya otodidak. Otodidak ini menurut saya itu seperti membangun personal branding. Kita menumbuhkan semangat untuk berwirausaha. Seperti kita share di media. Nah, seperti itu. Menumbuhkan jiwa dan sikap kewirausahaan, yaitu yang pertama yakni percaya diri. Kita harus optimis, konsisten, bahwa yakin bahwa kita akan berhasil. Selanjutnya kita harus berkomitmen. Selain berkomitmen, kita harus berinisiatif juga. Selanjutnya memiliki motif berprestasi. Ini artinya berorientasi, hasil dan berwawasan ke depan. Jadi kita memang harus luas wawasan ya kalau menjadi pengusaha gitu. Selanjutnya memiliki jiwa kepemimpinan. Berani tampil berbeda dan siap untuk berani mengambil resiko, siap untuk segala hal yang akan terjadi di dunia entrepreneur. Yang terakhir yaitu suka tantangan. Kita harus suka dengan tantangan karena agar sebuah usaha itu berkembang. Nah, keterampilan yang harus dimiliki seorang entrepreneur yang pertama yaitu managerial skill, yaitu kita mampu menjalankan fungsi manajemen. Jadi kita mengatur, memanage semuanya dalam usaha kita. Selanjutnya yang kedua yaitu conceptual skill, yaitu kemampuan untuk merumuskan tujuan, kebijakan, dan strategi usaha. Yang ketiga yaitu human skill, yaitu keterampilan memahami, mengerti, dan berkomunikasi dengan tepat. Ya itulah ya, soft skill dan hard skill kita memang harus seimbang. Selanjutnya ada decision making skill, yaitu kita harus berani mengambil keputusan dan merumuskan sebuah masalah. Yang terakhir yang gak kalah penting yaitu time managerial skill. Kita harus bisa mengatur dan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Mungkin inilah materi yang dapat saya presentasikan pada hari ini untuk memenuhi tugas entrepreneurship. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.